Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Laras. Dan kali ini kita akan belajar materi bilangan berpangkat atau eksponen. Sebelumnya, coba kalian perhatikan 3 pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, 2, dan 3. Menurut kalian, manakah pernyataan yang paling benar? Silakan berpikir sejenak dan pilih jawaban yang paling tepat. Hanya ada satu jawaban. Bagaimana? Sudah ketemukah jawabannya? Oke, untuk jawaban yang paling tepat adalah pernyataan ketiga. Jadi 7 pangkat 3 itu artinya adalah 7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7, 49. 49 dikali 7 sama dengan 340. Oke, berdasarkan hal ini, jadi kita bisa simpulkan bahwa definisi bilangan berpangkat atau eksponen adalah jika A pangkat N, jika A dipangkatkan N, sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Jadi ini dibacanya A pangkat N. Bentuk umum bilangan berpangkat atau eksponen adalah A pangkat N sama dengan B. A di sini adalah bilangan pokok, N-nya adalah pangkatnya, dan B adalah hasilnya. Dan ini akan Ibu jabarkan satu-satu dari ke-8 sifat-sifat eksponen. Ya, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu tentang perkalian eksponen. Perkalian eksponen memiliki rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Di sini syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Jika sama, baru dia pangkatnya bisa kita tambah. Kalau beda, tidak bisa ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, kita bisa memakai dua cara. Cara yang pertama adalah kita jabarkan. Ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 dikali 3. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Jadi total kita kalikan 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 81, dan 81 dikali 3 sama dengan 243. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan rumus yang ini. Kenapa bisa menggunakan rumus ini? Karena coba kita lihat. Apakah bilangan pokoknya sama? Nah, kita lihat di sini sama ya, sama-sama 3, maka berlaku rumus yang ini. Jadi, kita hanya tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi, 3 pangkat 2 ditambah 3. Artinya, 3 dipangkatkan 5. Hasilnya sama, 243. Contoh selanjutnya, min 2 dipangkatkan 4 dikali min 2 dipangkat min 3, 6, min 3 maksud saya, dikali min 2. Sama dengan, pertama kita lihat dulu apakah bilangan pokoknya sama. Di sini kita lihat sama ya, sama-sama min 2. Di sini ada pangkat 4, pangkat min 3, dan ini tidak ada pangkat. Tidak ada pangkat itu berarti dia pangkat 1. Ya, jadi nih, kita tinggal tulis seperti ini, karena sama-sama min 2, berarti min 2, pangkatnya hanya kita jumlahkan saja. 4 ditambah min 3, dan ditambah 1. 4 plus min jadi min kan, 4 plus kali min, jadi 4 dikurang 3, 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Min 2 pangkat 2 artinya adalah min 2 dikali min 2 sebanyak 2 kali. Min kali min
plus. 2 kali 2, 4. Jadi positif 4. Dan di sini yang perlu kalian ingat juga, nanti kalian catat, ini penting ya. Jika bilangan negatif, pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Tapi kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, nanti hasilnya adalah negatif. Ya. Oke, selanjutnya ada pembagian eksponen. Ini sama seperti tadi, hanya saja dia dibagi. Kalau dibagi, pangkatnya kita tinggal kurangi saja. Tapi syaratnya sama ya, bilangan pokoknya harus sama. Kita lihat contoh di bawahnya. B pangkat 8 dibagi B pangkat 3 sama dengan bilangan pokoknya sama-sama B. Bilangan pokok itu tidak harus angka ya, huruf juga bisa. Cara pertama, kita coba dengan menjabarkan. B pangkat 8 dibagi B pangkat 3. Di sini B pangkat 8 warnanya kuning, ada di atas. Dibagi, per itu sama dengan bagi juga. B pangkat 3. B-nya pangkat 8, berarti B-nya dikali sebanyak 8 kali. Dibagi B pangkat 3, B-nya sebanyak 3 kali. Nah, kalau pembagian, kita bisa coret ya. Sini B-nya ada 3. Kita coret B-nya 3 di atas. Jadi tinggal 5. B kali B kali B kali B kali B, atau B pangkat 5. Sampai di sini saja. Sampai di sini saja B pangkat 5. Kalau cara keduanya, kita hanya tinggal menggunakan rumus di atas. Jadi B pangkat 8 dibagi B pangkat 3 hanya tinggal kita kurangi saja karena bilangan pokoknya sudah sama. Jadi B pangkat 5. Okay, next. Nah, di sini pembagian itu tidak harus bentuknya seperti ini ya, tapi bisa juga dia bentuknya per, ini artinya pembagian juga. Nah, kita lihat di sini ada kombinasi angka dan huruf. Jangan bingung, kalau angka ya kamu bagikan angka dengan angka. Nah, seperti di sini Ibu sudah jawab, bisa dibaca ya soalnya. Di sini Ibu kelompokkan, jadi harus sesuai dengan sukunya, angka dengan angka, huruf A dengan A, variabel B dengan B, gitu. 21 dibagi 7 sama dengan 3. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3, kita pakai rumusnya, jadi pangkatnya tinggal dikurang saja, jadi A di pangkat 4 dikurang 3. Kemudian B pangkat berapa nih? Kalau nggak ada pangkat kan berarti sama dengan pangkat 1. Berarti B pangkat 1 dikurang 1. Nah, di sini 3, A 4 dikurang 3 kan 1. Jadi A saja, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Sedangkan B di sini hilang. Kenapa? Karena 1 dikurang 1, 0. Otomatis B-nya hilang. Seperti itu. Kita lanjut ke perpangkatan eksponen. A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M dikali N. Jadi sudah dipangkat, pangkatkan lagi. Jadi pangkatnya kita tinggal kalikan saja. Contohnya seperti ini. 2x pangkat 3 dipangkatkan 2. Kalau cara pertama, di sini dengan cara menjabarkan. Yang di dalam kurung, ini kan 2x pangkat 3-nya di dalam kurung ya. Nah, berarti dia ini yang dipangkatkan 2. 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 3. Jadi bukan x-nya saja yang dikalikan 2 kali. Dipangkatkan 2 bukan hanya x-nya saja, tapi 2-nya juga ikut. Karena 2-nya ada di dalam kurung. Nah, ini seperti tadi, angka dengan angka harus dikalikan. 2 kali 2. Angka di sini maksudnya koefisien ya. 2 kali 2, 4. Kemudian, nah ini perkalian yang tadi kita sudah belajar. X pangkat 3 dikali X pangkat 3. Sama-sama X, kemudian dikali. Berarti pangkatnya hanya kita jumlahkan saja. Jadi 4X pangkat 6. Untuk cara kedua, pakai cara rumus ini, ya, 2X pangkat 3 pangkatkan 2. Seperti yang tadi, ini yang 2 di depan, angka ini harus juga dipangkatkan 2. Jadi jangan hanya X-nya saja, karena 2-nya ikut di dalam kurung ya, ingat. 2 pangkat 2 dikali X pangkat 3 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya hanya tinggal dikali saja. Jadi 2 pangkat 2, 4. X 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian yang ini,
Ini bukan pangkat dipangkatkan, tapi ini bisa kita jabarkan ya. Untuk menjawab ini, 32-nya Ibu buat menjadi 2 pangkat 5. Nah, kamu coba hitung sendiri 2 pangkat 5 hasilnya pasti 32. Jadi ini dibuat menjadi bilangan berpangkat karena angkanya besar gitu. 2 pangkat 5 dipangkatkan 3/5. Berarti pangkatnya hanya tinggal dikali nih, 5 dikali 3/5. Ini 5 boleh kita coret. 5 dicoret menghasilkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya. Selanjutnya, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Maksudnya seperti ini. Jadi, angkanya di dalam kurung, pangkatnya sama di luar. Maka tinggal A pangkat M dikali A pangkat M. Ini maksudnya semua bilangan yang ada di dalam kurung semua harus dipangkatkan M. Seperti itu. Yang ini, 3 dikali 5 pangkat 7. Otomatis 3-nya pangkat 7 dan 5 kali 7. Apakah bisa dilanjutkan lagi? Kita lihat bilangan pokoknya sama atau tidak. Beda ya, kalau beda dia tidak bisa dilanjutkan atau pangkatnya tidak bisa ditambah karena bilangan pokoknya berbeda, tidak seperti yang tadi. Oke, yang ketiga, contoh keduanya, 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 7 pangkat 2 pangkat 5. Lihat, semua ini di dalam kurung. Otomatis pangkat-pangkatnya harus dikalikan 5. Satu-satu nih. Semua dikalikan 5. Jadi di sini 2 pangkat 3 kali 5 ya. Kemudian 5 pangkat, nah nggak ada pangkat berarti tadi pangkat 1. 5 pangkat 1 kali 5 dan 7 pangkat 2 kali 5. 2. Jadi 2 pangkat 15 dikali 5 pangkat 5 dan 7 pangkat 10. Dan ini pun tidak bisa dilanjutkan lagi karena bilangan pokoknya beda-beda. Sampai di sini. Kalau mau dihasilkan silakan hitung sendiri ya hasilnya berapa. Yang pasti banyak.